Kabinet Prabowo Gibran bernama Kabinet Merah Putih masa bakti 2024 hingga 2029 telah resmi dilantik. Kalau dilihat dari nama-nama yang menjabat sebagai menteri, kemudian wakil menteri, hingga kepala badan dan lembaga, ini jelas terlihat bahwa Prabowo mengakomodir banyak pihak. Tidak sekedar kawan politik, menteri-menteri Jokowi, tetapi juga keponakan, rekan seangkatan di militer, aktivis, hingga ajudan dinaikkan jabatannya. Kabinet Merah Putih tidak bisa diasumsikan sebagai kabinet yang memperjuangkan rakyat, melainkan kabinet yang mengutamakan kawan dekat. Tercatat ada 10 partai yang kadernya mendapat jabatan. P3 dan Partai Garuda yang petingginya sempat dipanggil ke Kartanegara tidak ikut disebut dalam jajaran menteri yang dilantik. Jadi total ada 116 pejabat baru dan tentu ini menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan. Rakyat tentu mempertanyakan juga apakah politik akomodatif ini akan seimbang dengan pengeluaran negara. Akankah masalah-masalah rakyat jauh lebih cepat tertangani dengan jumlah ratusan orang di kabinet? Ya, ibarat sebuah kendaraan, makin banyak muatannya, maka pergerakannya tidak akan lincah. Pertanyaan berikutnya yang bisa diajukan, dengan setiap kementerian terdapat wakil menteri, bahkan ada yang lebih dari satu orang wakil menteri, akankah kinerja mereka jauh lebih efektif atau sebaliknya? Pertanyaan paling krusial yang pantas diajukan dari beragam nama yang telah dilantik itu, benarkah semua memiliki kompetensi yang dibutuhkan? Benar bahwa kinerja kabinet baru ini tidak akan tampak dalam 30 hari, 100 hari, bahkan 1 tahun pertama. Namun, apakah Presiden Prabowo telah menetapkan target-target khusus di setiap kementerian? Apakah Presiden memberikan milestone, bahkan key performance indicator untuk tiap kementerian yang dibentuk? Rakyat tidak melihat sejak Prabowo Gibran menetapkan atau ditetapkan sebagai pemenang Pilpres hingga para pembantunya dilantik, terdengar target atau standar kinerja itu ditetapkan. Ya, bagaimana mau mengevaluasi para pembantunya apabila mereka tidak diberi titik minimal yang harus mereka capai? Memenangkan Pilpres ini sejatinya bukan sekedar berkuasa, bukan hanya membanggakan kekuatan diri, apalagi meledek pihak yang kalah. Menjadi presiden ini bukan privilege atau keistimewaan menikmati fasilitas yang disediakan negara. Menjadi kepala negara itu merupakan amanat untuk meringankan beban rakyat yang dipimpinnya. Nah, terlepas dari prinsip akomodatif yang dijalankan presiden terpilih, ada deretan nama yang pasti dipertanyakan kemampuannya oleh publik. Bagaimana mereka bisa bekerja, bisa menjawab tantangan hingga menyelesaikan masalah, bila perlu membuat terobosan baru atau inovasi. Ya, kalau ada pertanyaan, misalnya, bagaimana kita bisa berharap sama mereka jika rekam jejaknya saja tidak penuh dengan pro dan kontra? Budi Ari, Ketua Relawan Projo, yang di kabinet sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo, kini menjadi Menteri Koperasi. Menangani bobolnya pusat data nasional saja tidak mampu. Memutus judi online saja nggak rampung. Hingga mempersempit pinjaman online ilegal tidak bisa. Masih saja dipilih jadi menteri. Kemudian Natalius Pigai, walaupun pernah menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, namun hampir kita tidak pernah tahu apa kontribusinya mengurangi konflik-konflik yang muncul di Papua. Nah, dihidupkannya kembali Kementerian Transmigrasi yang dijabat oleh Iftitah Suryanegara. Tidak jelas apa urgensinya. Ditempatkannya Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan juga sangat janggal.
kapan seorang Fadlizon bicara, menulis, berkontribusi nyata di bidang kebudayaan? Apa kira-kira yang mendasari Presiden menempatkan seorang Emmanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja? Apa kapasitas yang dimilikinya? Termasuk penunjukan Mayor Teddy, perwira TNI aktif yang selama ini dikenal sebagai ajudan pribadi Presiden, diberi amanah menjadi sekretaris kabinet. Bahkan demi menampung mereka semua, Ketua Umum Gerindra itu membengkakkan jumlah kementerian hingga 48 kementerian atau bertambah 14 kementerian dibanding kabinet sebelumnya. Ya, Prabowo seolah-olah mengabaikan konsekuensi negara mengangkat pejabat sebanyak itu. Bukankah negara mesti menyiapkan juga rumah dinas, mobil dinas, ajudan, asisten pribadi, dan berbagai fasilitas yang lain? Menyediakan juga ke semua itu di tengah ekonomi yang sedang lesu, tidak mencerminkan perhatian pada penderitaan rakyat. Ini tidak hanya jumlah kementerian yang ditambah, semua pembantu presiden disertai wakil menteri yang jumlahnya bukan hanya 1 wakil menteri, hingga ada kementerian dengan 3 wakil menteri. Ada beberapa pengamat menyebut inilah pemerintahan yang mengusung prinsip akomodatif, merangkul banyak pihak supaya pemerintahan tidak banyak terganggu dengan lawan politik. Meski demikian, ada 3 partai politik yang kemudian sama sekali tidak memiliki perwakilan di kabinet: PDI Perjuangan, PKS, dan Nasdem. Budi Gunawan yang terpilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tidak diakui sebagai representasi PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut masuknya Budi Gunawan dalam Kabinet Merah Putih sebagai representasi kalangan profesional. Sebelum menjabat Menko Polhukam, Budi Gunawan berposisi jadi Kepala BIN. Kemudian Profesor Yasierli, guru besar ITB yang dilantik sebagai Menteri Ketenagakerjaan, ini tidak bisa direpresentasikan sebagai kepanjangan tangan PKS. Tapi mau bagaimanapun, sebagai ASN ada larangan jadi kader partai politik. Sementara Nasdem telah menyatakan walaupun mereka mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran, mereka tidak menyodorkan nama satu pun untuk masuk di sana. Dengan jumlah 7 Menko, 41 Menteri dan 56 Wakil Menteri, serta 4 Kepala Lembaga Tinggi Negara, ini akan jadi beban berat bagi pemerintahan mendatang. Ya, beban itu akan berdampak pada bagaimana cara Prabowo memimpin pemerintahan. Politik akomodatif dan upaya rekonsiliasi telah keliru dimaknai dengan memasukkan sebanyak-banyaknya orang di kabinet. Partai Gelora, PKPI, PSI, kemudian Partai Prima meski gagal di pemilu untuk lolos di electoral threshold, mereka diberi kepercayaan masuk dalam pemerintahan. Seharusnya politik akomodatif dimaknai secara kualitas, bukan dalam aspek kuantitas. Yang harus diakomodir adalah kepentingan-kepentingan rakyat, aspirasi kaum minoritas, suara dari yang tertindas, tersisihkan, dan terabaikan. Akomodatif itu bukan perkara jumlah, sehingga semua kelompok harus memiliki perwakilan di pemerintahan. Nah, dengan komposisi mengakomodir banyak kelompok, anggapan rakyat pada Kabinet Merah Putih tidak akan bermakna ideologis. Kabinet Merah Putih tidak bisa diasumsikan sebagai kabinet yang memperjuangkan rakyat, melainkan kabinet yang mengutamakan kawan dekat.